bahwa Anda bukan keturunan Nabi. Ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu, berarti Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Udah banyak orang yang hakul yakin sekarang, bukan cuma ramai-ramai. Nah sekarang sebaliknya saya mau tanya kaum Ba'alawi ini, apakah Anda yakin Ba'alawi ini keturunan Rasulullah? Coba jawab. Apakah kaum Ba'alawi hakul yakin bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah? Kalau mengatakan hakul yakin, apa dalilnya? Kan begitu. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa dasarnya Roma Irama hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi? Sekarang saya balik bertanya kepada kaum Ba'alawi, apa dasar keyakinan Anda bahwa Anda adalah keturunan Nabi? Padahal sudah terang benderang di kalangan publik bahwa secara sejarah Anda nggak nyambung, secara DNA Anda pun nggak nyambung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang menambah keyakinan saya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku keturunan Nabi tes DNA. Nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Ini statement Rizik Syihab membuat saya tambah yakin. Ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu. Berarti Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Kalau dia berani tes DNA, mungkin keraguan saya goyang. Nggak berani. Berarti beliau tahu. Nah kalau sudah tahu bertanya kenapa dipertahankan? Ada motif apa? Sehingga label ini tetap dipertahankan. Ya akhi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Anehnya lagi mantu beliau dengan lantang yang mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Padahal hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU ke-31 di sana ada menyatakan bahwa tes DNA boleh dilakukan tapi tidak untuk mengisbat nasab, namun bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Oke, dalam hal ini berulang kali dalam podcast saya bukan dengan dasar kebencian, bukan dasar kepentingan. Naudzubillah. Tapi dasarnya kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan ragu-ragu engkau menyampaikannya. Juga wa tawassaw bil haqq. Saling mengingatkan tentang kebenaran. Jadi bagaimana solusinya? Kalau sudah terang benderang, kalau Anda memaksakan diri, pertanyaan besar, motivasinya apa? Agenda. Sementara kita semuanya bakal mati nih, ya Allah, kita bakal mati, saya mati, Ustadz Rizik Syihab mati, Ustadz Taufik mati, semua mati. Dan kita akan mempertanggungjawabkan, terutama masalah topik ini, kasus ini. Saya
insya Allah lapang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan statement saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, hakul yakin. Insya Allah sampai detik ini saya lapang untuk menempuh kematian saya nanti. Karena dengan data-data tadi, ayat kauniyah. Nah sekarang antum, teman-temanku, para Ba'alawi, saudaraku, tentunya Anda telah melihat data-data secara ilmiah dari ilmu sejarah, ilmu nasab, data-data ilmiah secara DNA dan filologi. Mestinya Anda juga yakin bahwa Anda bukan keturunan Nabi. Tapi ketika Anda tahu bahwa Anda bukan keturunan Nabi, tapi masih mengaku-ngaku turunan Nabi, Masya Allah, ada azab yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم. Janganlah kalian seperti orang-orang bercerai-berai dan bertengkar ketika sudah datang penjelasan yang nyata. Maka bagi mereka akan ditimpakan azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila ghairi abih fahuwa ya'lam al-jannatu haram." Barang siapa yang memanggil ayah kepada yang bukan ayahnya padahal dia tahu, maka surga haram. Apatah lagi mengaku-ngaku Rasulullah sebagai kakeknya. Sementara dia tahu bahwa Rasulullah bukan kakeknya. Sementara dia sudah tahu banyak berita-berita yang ilmiah bahwa nasab mereka tidak tersambung, maka masih mengaku-ngaku. Apa kata Nabi? Surga haram. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, last but not least, saya ingin meluruskan ada narasi-narasi yang seperti ini misalnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah mencintai ya salah. Ntar kalau bini orang itu cintain bagaimana? Salah membenci juga salah. Kalau ulama yang betul-betul alim, ya, yang betul-betul mulia kita benci, salah juga. Jadi yang benar adalah cintailah yang benar, bencilah yang salah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu yang benar. Kemudian ada lagi yang mengatakan ada satu narasi, sudah hentikan saja polemik nasab. Mari kita berdamai. Astaghfirullahalazim. Damai itu penting. Tapi ketika ada persoalan tentang kemungkaran, maka kita biarkan, Masya Allah. Ini apakah kita mau berdamai di dalam kesesatan? Apakah kita mau damai tapi dalam penindasan? Quote and quote. Ya artinya, sebagaimana ungkapan saya di awal, mari kepada kaum Ba'alawi, ya kalau memang nggak mau ngaku silahkan. Tapi bagi orang-orang sudah meyakini, silahkan. Bahwa pada posisi Anda ini, tetap jaga ukhuwah Islamiyah tapi secara setara. Tidak boleh ada lagi kelas-kelas. Bahwa Ba'alawi harus lebih tinggi, harus lebih dimuliakan dari pribumi. Karena egalitarian adalah konsep Islam. Kesetaraan. Yang membedakan derajat manusia di sisi Allah. Lagi-lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia di sisi Allah adalah takwa.
Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. La fadla li Arabian ala ajamiin illa bitaqwa. Enggak ada kelebihan bangsa Arab, kelebihan bangsa Yaman dari orang-orang ajam yang bukan Arab, bukan Yaman, kecuali takwa. Saya serukan untuk bersatu tapi dalam kesetaraan. Yang kedua, bahwa jangan terprovokasi oleh seruan-seruan perang, perang, perang. Hati-hati, ya. Nanti yang diadu domba yang perang ini, ente sampai aneh, pribumi. Ya. Anak-anak Indonesia asli yang perang. Mereka memetik hasilnya. Mereka tampil sebagai pemimpin revolusi. Jadi dia tuh Indonesia milik Aulia Tarim. Na'udzubillah. Hati-hati. Ya, jadi kembali Harakat Ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.